Film Laila Majnun keluaran tahun 2018. Film ini menceritakan kisah seorang laki-laki yang bernama Kais, yang mencintai gadis cantik yang bernama Laila. Sedangkan orang tua mereka tidak merestuinya karena sengketa politik. Sehingga cinta mereka terhalang oleh berbagai macam rintangan. Sampai suatu hari Kais menjadi depresi dan gila sehingga dikenal dengan Majnun. Awal kisah kita diperlihatkan seorang bocah perempuan yang lagi main petak umpat dengan seorang bocah lelaki yang pakai topeng buaya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi Laila, yang pada akhirnya dibangunkan sama kakak sepupunya. Laila berkata, kalau mimpinya lagi seru karena dia lagi lihat cinta pertamanya. Laila seorang anak anggota DPR, hidupnya sangat berkecukupan di daerahnya. Laila juga terkenal sebagai kembang kota. Kecantikannya bisa membuat cowok-cowok sampai rebutan tisu yang dibuang oleh Laila. Bahkan para lelaki setiap hari nungguin mobil Laila di pangkalan ojek pengkolan cuma buat lihat Laila. Diceritakan Laila saat ini masih bersekolah di Madrasah Aliyah. Karena sekolahnya khusus cewek, percintaan menjadi hal yang susah di sekolahnya, karena enggak boleh pacaran. Waktu istirahat biasanya dihabiskan Laila dan teman-temannya untuk membahas cowok. Salah satu temannya bilang kalau sekarang dia udah punya gebetan. Dia juga cerita kalau kemarin dia diajak ke danau di dalam hutan. Menurut legenda danau itu adalah Danau Keramat, niscaya kalau ada jomblo yang datang dan meminta permohonan, maka dia akan mendapatkan jodoh. Mendengar cerita itu Laila pun menjadi bersemangat. Ia membayangkan bila dia akan mendapatkan pasangan yang ganteng, sampai terbawa mimpi. Karena terbawa mimpi punya pacar cakep, Laila jadi enggak bisa tidur lagi di tengah malam. Dia pun memandangi bulan dan dia pun langsung membangunkan lambu malam-malam buta. Laila beralasan kalau gelangnya jatuh dan meminta lambu anterin dia mengambil gelang. Tetapi pas sampai di bawah, Laila malah mengajak lambu pergi ke dalam hutan. Ternyata Laila pergi ke Danau Keramat. Bahkan dibela-belain sampai lewat tempat kuburan demi dapat jodoh. Tetapi di tengah jalan, perjalanan mereka terhenti ketika melihat ada mobil jeep yang datang ke sana. Melihat itu jelas saja mereka berdua langsung pada ngumpet karena ketakutan. Ketika lagi tiarap tiba-tiba ada yang basah-basah ngucur ke kepala mereka. Ternyata ada mas-mas dari mobil itu yang kebelet pipis dan sialnya mas-mas itu kepleset padahal belum benerin resletingnya. Maka Laila pun kabur. Keesokan harinya diperlihatkan sebuah demo di depan hotel yang baru saja dibangun. Pemimpin demo itu adalah Iban, putra dari anggota DPR. Di sana dia demo karena dia merasa lahan tanah hotel itu adalah miliknya, sedangkan di tempat itu diperlihatkan Sarwar seorang konglomerat. Pemilik hotel itu memanggil polisi untuk membubarkan demo. Enggak lama diperlihatkan bila Iban datang ke rumah Laila. Ternyata ayah Iban dan ayah Laila bersahabat, karena sama-sama politikus. Intinya keluarga Iban gak terima kalau itu lahan jadi hotel. Karena itu lahan aslinya milik mereka, tetapi disita Ban dan dibeli lelang oleh Sarwan. Intinya tanah masih sengketa. Ketika Laila dan lambu pulang terlihat oleh Iban lalu Iban naksir dengan Laila. Malam harinya terlihat Laila yang gak bisa tidur karena kepikiran tentang jodoh, setelah semalam dia dari Danau Keramat itu. Tetapi tanpa diketahui ternyata dia sedang diintai oleh seseorang dari dalam mobil. Keesokan harinya di pasar Laila melihat mobil yang kemarin di hutan, temanya bilang, kalau mobil itu milik Kais orang kaya anak pemilik hotel. Kais itu sangat terkenal akan ketajirannya. Hampir setiap cewek di kota tahu akan ketampanannya dan yang pasti dia tajir parah. Teman-temannya pun bilang kalau ada rumor ada seorang cewek yang ditolak sama Kais dan dia pun bunuh diri. Ada rumor juga yang bilang kalau Kais itu pernah pacaran sama artis Bollywood dan ada rumor juga bahwa Kais adalah lelaki jahat. Tetapi mendengar itu Laila bukannya mundur, dia malah jadi lebih penasaran sama sosok Kais itu. Sepulang sekolah, tiba-tiba ada mobil Kais melewati mobil Laila. Bahkan hampir setiap hari itu mobil sering mendekati mobil Laila. Bahkan setiap berangkat dan pulang sekolah Laila. Ketika Laila lagi jajan di kafe, semua makanannya udah dibayar oleh orang misterius. Pas di sekolah pun juga sama mendapat sebuah hadiah dari orang misterius. Bahkan pas ngisi pulsa juga sama. Karena udah jengkel Laila pun ngamuk sama penjaga konter. Penjaga konter bilang ia hanya disuruh Kais,
ternyata orang misterius itu adalah Kais. Pas keluar dia melihat mobil Kais dan langsung marah-marah sama Kais. Tetapi Kais dengan entengnya bilang, aku cuma ingin mengembalikan sentermu ini kok, aku enggak tahu nama dan nomor HP-mu, makanya aku mengikuti kamu. Karena enggak mau dibuntuti terus oleh Kais, Layla pun mengancam Kais agar tidak memperlihatkan batang hidungnya lagi di depan Layla. Sedangkan Kais malah tambah penasaran karena ada cewek yang menolak dirinya. Malam harinya Kais kembali memantau Layla. Melihat Layla yang suka mainan burung, Kais memiliki ide untuk mengirim surat via burung. Melihat surat itu, Layla pun menjadi marah. Tapi ternyata Layla masih menyimpan surat itu. Beberapa hari kemudian di sebuah pesta pernikahan, Layla tak sengaja melempar beras dan bunga kekencangan, dan ternyata kena sama Kais. Terlihat Layla yang mencuri-curi pandang ke Kais, dan Kais juga ngeliatin Layla. Di sini Layla pun mulai senyum-senyum kepada Kais. Karena udah dapat lampu hijau, Kais pun berpura-pura menjadi pelayan dan menyelipkan sebuah surat yang menanyakan nomor telepon Layla, karena tadi udah senyum-senyum manja. Layla pun memberikan nomor teleponnya yang mana membuat Kais merasakan jatuh cinta kepada Layla. Setelah hari itu, Kais dan Layla pun sering chattingan dan teleponan selama berjam-jam. Sampai suatu hari, Kais mengajak Layla untuk menikah. Karena Kais baru pertama kali merasakan jatuh cinta yang sebenarnya, dan menganggap Layla adalah sosok wanita yang dia cari selama ini. Begitu juga dengan Layla kepada Kais, ternyata Layla juga menyukai sosok misterius Kais. Padahal mereka baru chattingan tapi udah ngajak nikah. Layla pengen ketemu dulu dengan Kais, untuk memutuskan apakah Kais itu serius atau cuma pengen main-main aja. Layla berniat membolos sekolah untuk bertemu dengan Kais. Lambu yang mengetahui itu jelas saja melarang Layla. Tetapi keputusan Layla sudah bulat. Siang harinya pas istirahat Layla pun cabut dari sekolah dan sudah dijemput oleh Kais di depan gang. Di dalam mobil, Layla penasaran dengan kalung di kaca spion. Kais bilang kalau kalung itu pemberian seorang cewek pas dia masih kecil, tetapi dia enggak ingat siapa anak kecil itu. Intinya Layla pun memadu kasih. Kais juga mengajak Layla ke tempat favoritnya pas kalau dia lagi gabut, yaitu sebuah lereng gunung. Melihat Kais secara langsung membuat Layla semakin yakin bila Kais itu adalah orang yang baik dan romantis. Semenjak saat itu, mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Sampai suatu hari pada saat lagi ngebut, tiba-tiba Kais membanting setir. Dia menyadari bila ada mobil putih yang membuntuti mereka. Ternyata orang yang membuntuti itu adalah Iban. Intinya terjadilah kejar-kejaran di sana. Akan tetapi Kais yang cerdik langsung menelepon seseorang dan masuk sebuah gang. Tak lama Layla disuruh turun dan digantikan oleh orang lain. Dan bener aja pas udah sampai di tengah kota langsung berhenti dan malah ribut dengan Iban. Iban berkata kepada warga, kalau Kais telah menculik Layla, tetapi pas pintu dibuka, ternyata orang di dalam mobil adalah Jasmine. Beberapa saat kemudian, Layla dan Lambu pulang dengan takut. Di sana udah ada Iban yang laporan ke ayahnya. Akhirnya ayah Layla tahu kabar, kalau Layla lagi dekat dengan Kais, putra lawan politik ayahnya. Ayah Layla minta Layla bersumpah atas namanya, kalau Layla tidak ada hubungan apa-apa dengan Kais. Dengan menangis Layla pun berbohong kepada ayahnya. Malam harinya Layla masih saja menangis karena dia sudah berbohong kepada ayahnya. Layla yang sadar kalau hubungan enggak bisa dilanjutin mengatakan kepada Lambu, kalau dia ingin bertemu dengan Kais, memutuskan hubungan mereka. Lambu jelas saja melarang Layla pergi malam-malam. Tetapi Layla tetap menemui Kais di malam-malam gelap. Layla mengutarakan semua permasalahannya. Mendengar itu, Kais pun menyuruhnya untuk tenang dan berjanji, besok dia akan menemui ayah Layla dan meminta izin. Karena Kais ingin menikah dengan Layla. Tetapi sialnya pada saat mengantar Layla sampai di belakang rumah. Tiba-tiba di sana sudah banyak orang. Yaitu ayah Layla dan Iban beserta komplotannya. Melihat anak perawannya gelap-gelapan di hutan sama Kais, ayahnya jelas saja sangat kecewa dan marah pada Layla. Belum lagi ditambahi bumbu-bumbu sama Iban. Sesampainya di rumah Layla langsung dihajar oleh ibunya. Dan Iban pun mencari kesempatan dalam kesempitan, karena memang Iban mengincar Layla, dan Iban memanas-manasi dengan mengatakan, siapa yang akan menikahi gadis yang sudah tidak perawan lagi? Tetapi kalau demi Layla aku rela kok berkorban menikahi Layla. Sedangkan di rumah Kais ayahnya marah besar kepada Kais karena anaknya berpacaran dengan anak lawan politiknya, yang bersengketa dengan dirinya.
Tetapi Kais memohon kepada ayahnya kalau dia benar-benar sayang dengan Laila, dan meminta ayahnya untuk melamarkan Laila untuknya. Pagi harinya, Sarwar datang ke rumah Laila lengkap dengan seserahan, tetapi ketika melihat Sarwar, ayah Laila malah langsung mengusir Sarwar. Berkali-kali Sarwar menurunkan egonya dan memohon kepada lawan politiknya demi anaknya Kais. Tetapi masih tetap saja ayah Laila mengusir Sarwar dengan tidak hormat. Karena telah dipermalukan, Sarwar pun pergi dengan hati yang marah. Karena ayah Laila tidak mau anaknya diganggu Kais, akhirnya Syahnya memutuskan menikahkan Laila dengan Iban. Lalu Laila memohon berkali-kali, bila dia akan meninggalkan Kais, tetapi jangan dinikahkan dengan Iban. Tetapi keluarganya nggak mau mendengarkan dan tetap berniat menikahkan Laila dengan Iban. Sedangkan di rumah Kais teman-temannya meminta Kais untuk melupakan Laila dan mencari cewek baru yang lebih cantik. Tetapi Kais sudah cinta mati. Dia pun langsung pergi menuju pesta pernikahan Laila. Singkat cerita, Kais pun berhasil ke rumah Laila. Ia memohon kepada ayah Laila agar Laila tidak dinikahkan dengan Iban dan dia pun berjanji tidak akan memulai lagi. Tetapi ayahnya sama sekali tidak mau mendengar omongan dari Kais. Karena hal itu akhirnya membuat keributan dan berteriak-teriak memanggil nama Laila. Ketika melihat Laila di loteng, Kais mengajak Laila kawin lari, tetapi melihat senapan ditodongkan ke Kais, Laila pun berkata, kalau selama ini dia hanya main-main sama Kais dan mengusir Kais dari pernikahannya. Laila juga berkata agar Kais jangan pernah menemuinya lagi. Mendengar itu Kais pun merasa hancur dan kecewa dan dia pun mengatakan, pasti saya akan menghilang, dan menyuruh Laila supaya jangan pernah mencarinya untuk selamanya. 4 tahun kemudian, suatu hari saat Sarwar yang lagi sarapan, tiba-tiba sesak dan langsung meninggal dunia. Di saat berduka itu, pamannya menanyakan kepada Zaid di mana kakaknya. Tega-teganya ketika ayah Kais meninggal mereka tidak menunjukkan dirinya. Zaid juga tidak tahu keberadaan kakaknya. Karena 4 tahun yang lalu dia pergi berkeliling dunia tanpa tentu arah. Tak lama keluarga Sarah pun menjadi incaran media karena seluruh harta Sarwar diwariskan kepada Kais, sedangkan pewaris tunggal itu tidak terlihat sama sekali pada saat akan menguburkan ayahnya. Lalu Kais pun tiba. Lalu kakak perempuannya menangis, Kais tidak mau berekspresi sama sekali. Bahkan ketika kakak iparnya memberitahu dia juga dicuekin. Kais berkata akan segera pergi dari sana ketika ayah sudah dimakamkan. Ternyata Kais tahu kalau tangisan mereka hanyalah air mata buaya. Tujuan mereka adalah mendapatkan warisan dari ayah mereka. Mengetahui sandiwara itu berkatalah Kais, kalau dia tidak butuh warisan dan mempersilahkan kakaknya ini untuk mengambil semua warisan itu, tetapi dengan satu syarat. Kakak dan kakak iparnya tidak boleh datang ke pemakaman ayahnya karena mereka tidak pantas untuk mengaku sebagai anak karena hanya memikirkan harta saja. Singkat cerita Kais pun mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan yang terakhir, walaupun terlihat tidak peduli tetapi ketika tidak ada orang yang melihat, Kais terlihat sangat sedih. Keesokan harinya terlihat Kais yang kumpul bersama Zaid dan teman-temannya di rumahnya. Kais mengatakan akan berkelana lagi tanpa tentu arah. Tetapi teman-temannya malah marah karena kau pengecut dan tidak bisa menerima kenyataan. Ketika di luar Kais melihat sosok Laila di halaman. Tetapi itu hanyalah halusinasi Kais yang sebenarnya kangen banget sama Laila. Tak lama Kais pun diajak nongkrong di kafe, tetapi karena Kais enggak nikmati di sana, mereka hendak pergi aja ke tempat yang lain. Akan tetapi pada saat hendak membayar di kasir, ia langsung kembali dan berkata, kalau mending mereka di sini aja. Ternyata Laila juga berada di kafe itu. Mengetahui itu, Kais pun hanya bisa terdiam, apalagi ketika melihat sosok Laila dari cermin. Ketika sudah tidak kuat, Kais langsung berlari meninggalkan kafe. Malam harinya terlihat keluarga Laila yang sedang makan malam, tak lama Iban datang dengan mabuk-mabukan. Di sini akhirnya ayah Kais menyadari bila pilihannya dulu adalah pilihan yang salah. Bahkan diketahui Iban menjadi sosok suami yang suka memukul istri, dan tidak menghormati ayah Kais. Bahkan kelakuannya semakin menjadi setelah dirinya menjadi anggota DPR. Malamnya, di kamar Laila bercerita kepada Lambu. Dia menyadari belakangan Kais berada di kota dan dia ingin meminta maaf secara langsung kepada Kais. Seperti biasa, Lambu melarang Laila karena status Laila sekarang adalah istri orang. Di tempat lain diperlihatkan teman-teman Kais dan polisi menemukan Kais kaki gunung kenangannya bersama Laila dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pas dibawa ke rumah, dokter mengatakan kalau Kais ini mengalami gejala depresi ringan.
Melihat kakaknya yang menderita seperti itu, Zaid pun berjanji akan mempertemukan Kais dan Laila. Keesokan harinya terlihat Kais yang sudah bercukur untuk bertemu dengan Laila di sebuah bangunan kosong. Selang beberapa waktu kemudian, Laila pun muncul ditemani oleh lambu. Tapi ketika melihat sosok Laila secara langsung, Kais pun tidak kuat dan langsung pingsan. Sedangkan Laila langsung pergi dari sana dengan menangis karena selama ini lambu selalu berkata bila Kais hidup foya-foya dan bersenang-senang di perantauan. Tetapi kenyataannya Kais pergi karena tidak ingin merasakan sakit ketika melihat dirinya. Setelah pertemuan itu, Laila tidak bisa tenang memikirkan Kais. Sampai suatu hari Laila menelepon Kais. Di telepon itu, Laila mengajaknya untuk kabur dan hidup bersama. Mendengar itu secara spontan Kais langsung mengemasi barang-barangnya. Akan tetapi Laila yang hendak pergi dari rumah malah dicegat oleh Iban. Ternyata Iban tahu bila Laila kemarin bertemu secara sembunyi-sembunyi dengan Kais, mengetahui bila hendak menemui Kais lagi. Iban langsung gelap mata dan langsung melakukan KDRT kepada istrinya. Melihat putrinya disiksa di depan matanya, akhirnya ayahnya menghentikan Iban yang bejat itu. Akan tetapi Laila menghentikan ayahnya. Dia mengatakan semua keburukan Iban selama 4 tahun ini. Laila juga mengajukan cerai kepada Iban dengan semua bukti yang dia punya. Ketika Laila menjadi berapi-api, Iban merasa bingung kenapa istrinya selama 4 tahun ini selalu dia menjadi sangat pemberani seperti ini. Tak lama Laila datang ke rumah Kais. Kais yang sudah bersiap-siap untuk pergi bersama Laila harus menelan rasa kecewa ketika Laila berkata, "Kita tidak perlu pergi kemana-mana, aku akan bercerai dengan Iban dan kita akan hidup bahagia." Setelah itu walaupun kecewa tetapi Kais mencoba mengikuti permintaan dari cinta sejatinya itu untuk menunggu proses cerai Laila. Malam harinya Iban datang ke rumah Laila dan berniat meminta maaf. Tetapi ayah Laila yang sudah tahu wajah asli Iban malah mengusir Iban dan akan segera melayangkan gugatan cerai putrinya kepada Iban. Karena merasa dipermalukan, Iban pun mabuk-mabukan di rumah. Di sini dia merasa kalau semua ini adalah salah dari Laila. Dia pun berencana membunuh Laila dengan pistol. Akan tetapi ketika dia hendak pergi mencari Laila, malah dia mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal dunia. Keesokan harinya, para keluarga menangis atas kematian Iban, tetapi hanya Laila tidak menangis. Bahkan bibi memaksa Laila untuk menangis, tapi Laila malah senang Iban mati, kok disuruh nangis. Keesokan harinya, Laila berniat kabur dari rumah tetapi ayahnya menghentikan Laila. Ayah Nis meminta maaf karena dulu dia menekankan Laila dengan Iban sehingga kehidupan Laila menjadi hancur di sini. Ayah Laila meminta agar Laila jangan pergi, dia akan merestui Laila dengan Kais tetapi tunggu hingga masa iddahnya selesai. Di tempat lain diperlihatkan Kais dan Zaid yang menunggu Laila di bawah pohon. Tak lama Laila datang ke sana tetapi sama dengan sebelumnya. Laila mengatakan bila dia tidak bisa pergi sekarang, Laila meminta Kais untuk menunggu sebentar lagi, sampai masa iddahnya selesai. Kais terdiam dan tiba-tiba dia tertawa seperti orang gila. Kais mengikuti permintaan Laila dengan kecewa. Waktu pun berjalan, diperlihatkan Kais menunggu Laila dengan sabar, tetapi selama menunggu, terlihat Kais menjadi aneh. Dia sering menyendiri dan bahkan bercerita kepada Zaid kalau dia ingin melompat ke danau. Zaid akhirnya membawa Kais ke villa di desa agar kakaknya bisa menenangkan pikirnya, tetapi pada saat di villa kondisi tidak juga membaik. Bahkan semakin sering berhalusinasi, dia sering masuk ke hutan dan berbicara dengan pohon seolah-olah Laila. Bahkan sendirian pun masih saja ngobrol dengan angin. Keesokan harinya Zaid izin pulang dulu ke kota karena ada urusan yang penting. Mengetahui adiknya pergi pun, senang bukan kepalang, dia pun dengan bebas kembali ke hutan, bahkan kegilaannya mulai naik level dengan cepat. Kadang dia ngobrol sama pohon, kadang ngobrol sama kambing, bahkan ngomong sama kursi kayu yang mana pelayan di rumah menjadi heran melihat Kais. Enggak cuma itu, Kais pun juga mulai masuk ke kampung dan mengganggu warga setempat. Karena sudah sangat memprihatinkan. Pelayan pun menelepon Zaid. Keesokan harinya Zaid sampai di villa. Zaid pun berniat menemani Kais yang dia rasa kesepian. Akan tetapi kedatangan Zaid malah membuat Kais semakin depresi dan tertekan. Dan malam itu pun kabur dari rumah untuk bebas. Siang harinya, Kais sampai di sebuah desa, dia masih saja meracau sendiri. Bahkan ketika ada orang-orang sedang melakukan salat berjamaah, Kais malah mondar-mandir di depan mereka. Seolah-olah dia lagi ngobrol dengan Laila, karena ulah Kais, orang-orang menjadi marah merasa Kais menghina sholat.
Orang-orang itu pun mengusir Kais. Tetapi karena depresi, Kais malah membela diri kalau dia sedang berbicara dengan pujaan hatinya. Karena sudah jengkel, orang-orang itu pun melempar Kais dengan batu sehingga kepala Kais berdarah. Mengetahui orang-orang membenci dirinya, Kais pun berlari dan berteriak dalam hutan sambil berteriak. Di dalam hutan Kais melihat bayangan Laila yang menari-nari bersamanya. Selama berhari-hari Zaid mencari kakaknya, sedangkan Kais malah menikmati halusinasinya bersama Laila. Sampai suatu hari warga yang sudah merasa terancam akhirnya berniat menangkap Kais. Tetapi Kais yang sudah nggak takut sama apapun, dia malah melompat ke sungai dari atas tebing. Untungnya Kais masih berhasil selamat. Beberapa hari kemudian Kais pun sadar. Lalu Zaid mendatangkan Laila kepada Kais karena sedihnya melihat Kais. Tetapi ketika melihat Laila yang asli, dia tidak kaget lagi. Karena menurutnya, selama ini dia memang selalu ditemani oleh Laila. Ternyata beratnya cinta Kais pada Laila, Kais bisa mengendalikan. Dengan menghargai Laila yang sedang melakukan iddah, bahkan selama 4 tahun lebih dia merelakan cintanya menyiksanya. Tidak pernah menyakiti orang lain, bahkan diceritakan Kais tidak merasakan warisan ayahnya yang begitu kaya, malah memilih mencari Tuhannya untuk meminta balasan rasa cinta yang Tuhan titipkan pada hatinya. Tuhan pun memberikannya Laila secara hakiki, ia pun hanya mengatakan, La ilaha illallah. Cukup kau. La ilaha. Laila menyadari bila Kais sudah mendapatkan cintanya secara hakiki. Laila pun pergi meninggalkan Kais. Dan kini Laila yang bertindak untuk meminta balasan rasa cinta yang Tuhan titipkan. Dan sudah menyelamatkan Kais. Karena waktu itu Laila tahu, kalau di pernikahannya Kais tidak diusir Laila, Kais akan dibunuh Iban, padahal selama 4 tahun di hati Laila pun hanya ada Kais. Laila pun pergi, tetapi sebelum pergi Laila berterima kasih kepada Zaid karena selama ini sudah selalu baik kepada dirinya dan hubungannya dengan kakaknya. Akan tetapi Laila meminta sesuatu kepada Zaid. Ia berkata, bila aku mati, tolong makamkan aku di tempat pertama kali aku bertemu dengannya. Ternyata Laila sudah merasakan juga, dalam waktu dekat dia akan bertemu dengannya. Singkat cerita, batin Laila sakit berat dan tidak lama kemudian menghembuskan napas terakhirnya, dengan kertas di tangannya, yang bertuliskan, ini adalah takdir Tuhan. Lalu Kais pun sadar dan merasakan sesuatu. Dia pun mencoba kabur dari kamarnya, tetapi semua pintu dan jendela sudah dikunci rapat. Keesokannya, jasad Laila pun dimakamkan di tempat yang dia mintanya. Semua orang terlihat sedih termasuk Zaid. Tak lama pun kembali ke rumah dengan menangis. Zaid mengatakan, bila Laila sudah meninggal, mendengar itu Kais tidak kaget, karena Kais sudah merasakannya. Kais pun berjalan dan sampai di makam tempat Laila dikubur. Di sana melihat bayangan Laila dan Kais pun berlari mengejar sosok itu. Kais tersandung dan kepalanya membentur batu nisan Laila, sehingga kepalanya pun luka parah, sampai mengeluarkan darah. Ternyata waktu itu pun ajalnya Kais tiba. Sehingga Sang Pencipta mempertemukannya dalam cintanya yang hakiki dan abadi. Ternyata Tuhan membalas rasa cinta keduanya, yang telah dijaga oleh keduanya. Dan akhirnya mereka bisa hidup bersama di tempat yang kekal. Dan kisahnya pun berakhir.